Assalamualaikum adik-adik, kembali lagi di channel Elis Matematika bersama saya Elis Hidayati. Di video kali ini saya akan membahas Ayo Mencoba halaman 42 buku Senang Belajar Matematika kelas 6 SD, materi perkalian bilangan bulat. Jika video ini bermanfaat untuk adik-adik, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Nomor 1. Tentukan hasil perkalian bilangan bulat berikut. Nah, nomor 1. Yang A. Negatif 7 dikali 8 sama dengan, pada perkalian bilangan bulat, kalau tandanya sama, hasilnya positif. Misalnya negatif dikali negatif, hasilnya positif. Positif kali positif, hasilnya positif. Nah, tapi kalau tandanya berbeda, hasilnya negatif. Nah, ini tandanya berbeda ya. Sini negatif, sini positif. Jadi hasilnya negatif. Tinggal 7 dikali 8 sama dengan 56. Nah, untuk perkalian seperti ini, kalau adik-adik belum hafal, bisa kalian gunakan perkalian dengan jari. Videonya sudah pernah saya share ya, saya tulis di deskripsi box. Lanjut yang B. Negatif 15 dikali negatif 9 sama dengan, nah ini tandanya sama ya, sama-sama negatif. Jadi nanti hasilnya positif. Kalau hasilnya positif, tidak perlu ditulis tanda positifnya. Ini tinggal 15 dikalikan 9. Kalau seperti ini, bisa kita kalikan dari belakang seperti ini. 9 dikali 5, hasilnya 45. Tulis paling belakang sini, simpan 4. 9 kali 1, 9, tambah simpanannya 4, menjadi 13. Jadi negatif 15 dikali negatif 9 hasilnya 135. Lanjut yang C. 5 dikali negatif 12 dikali 9 sama dengan, nah kalau ada 3 seperti ini kita kerjakan 2 dari depan dulu. 5 kita kalikan dengan negatif 12. Nah, ini tandanya berbeda ya. Yang 5 tandanya positif, yang 12 negatif. Jadi hasilnya negatif. 5 dikali 12 bisa kita kalikan dari seperti ini. 5 dikali 2 hasilnya 10, tulis 0, simpan 1. 5 kali 1, 5, tambah simpanannya 1 menjadi 6. Jadi yang ini hasilnya negatif 60. Masih harus dikalikan yang ini. Kalikan negatif. Dikalikan 9. Nah, ini tandanya negatif, sini positif, tandanya berbeda, maka ini hasilnya negatif. 60 dikali 9, 6 dikali 9, hasilnya 54. Nah, nolnya tinggal kita letakkan di belakangnya. Jadi, yang C hasilnya 540. Sekarang lanjut yang D. Negatif 10 dikalikan 45 dikalikan negatif 6. Sama ya caranya seperti yang C. Kita kerjakan 2 dari depan dulu. Negatif 10 dikalikan 45. Tandanya berbeda maka hasilnya negatif. Nah, untuk perkalian dengan 10 ini mudah banget ya. Tinggal angkanya yang 45 ditulis. Nolnya langsung diletakkan di belakangnya. Kemudian harus kita kalikan dengan negatif 6. Nah, ini negatif dikali negatif, tandanya sama, berarti hasilnya positif. Tinggal 450 dikali dengan negatif 6. Ini boleh kita tulis bersusun di sini ya. 45 dikali 6. 6 dikali 5, 30, tulis 0, simpan 3, 6 dikali 4, 24, tambah simpanannya 3 menjadi 27. Tadi ini masih ada 1 0, berarti 2700. Jadi yang D jawabannya 2700. Lanjut yang E. 125 dikalikan dengan negatif 20 dikalikan dengan negatif 14 sama dengan
kita kalikan 2 dari depan dulu seperti ini. 125 dikali negatif 20. Yang depan tandanya positif, yang ini tandanya negatif, maka hasilnya negatif. Kalau berbeda tanda, hasilnya negatif. Sekarang 125 dikalikan 2, hasilnya 250. Nah, ini nolnya tinggal kita tempelkan di belakangnya seperti ini. Lalu lanjut dikalikan dengan negatif 14. Nah, ini tandanya sama ya, sama-sama negatif, berarti ini nanti hasilnya positif. Kalau positif tidak perlu ditulis, jadi tinggal 2500 dikalikan 14, kita tulis bersusun di sini ya. Boleh kita tulis 25 dikalikan 14 saja, nanti nolnya tinggal kita tempelkan. 4 dikali 5, 20, tulis 0, simpan 2, 4 kali 2, 8, tambah 2, 10, 1 kali 5, 5, 1 kali 2, 2. Kita jumlahkan 0, 5, 3. Hasilnya sini 350, tadi ada 2 0, kita tempelkan di sini. Jadi yang E jawabannya 35.000. Lanjut kita ke soal nomor 2. Lengkapilah perkalian berikut. Kita tulis dulu ya. Yang 2A, negatif 3 dikalikan titik-titik sama dengan negatif 9. Nah, kita misalkan titik-titik ini dengan huruf A. Jadi bisa kita tulis negatif 3 dikalikan A sama dengan negatif 9. Karena yang kita cari A, maka A dibiarkan sendiri di sini. Negatif 9 tetap kita tulis. Nah, negatif 3 ini kita pindah ruas ke kanan atau kita lewat sama dengan sini. Karena kita pindah ruas ke kanan, di sini tandanya kali, maka kalau pindah ke sini menjadi bagi. Negatif 3. A sama dengan, nah aturan perkalian dan pembagian untuk bilangan bulat itu sama. Kalau tandanya sama, hasilnya positif. Kalau tandanya berbeda, hasilnya negatif. Nah, ini tandanya sama, maka nanti hasilnya positif. Kalau hasilnya positif, tidak perlu ditulis positif gini ya, langsung ditulis angkanya nanti. Tinggal 9 dibagi 3, hasilnya 3. Jadi, yang 2A jawabannya di sini adalah 3. Lanjut 2B. 5 dikali titik-titik sama dengan negatif 100. Nah, kita misalkan titik-titik ini dengan huruf B sama dengan negatif 100. Karena yang dicari B, maka B kita biarkan sendiri di ruas kiri. Negatif 100 tetap kita tulis. Nah, 5 pindah ke ruas kanan. Karena di sini 5 sebagai pengali, kalau pindah menjadi pembagi. Dibagi 5. B sama dengan, nah ini tandanya berbeda. Sini negatif, sini positif, maka hasilnya negatif. 100 dibagi 5 hasilnya 20. Jadi yang B jawabannya 20. Maaf, negatif 20. Lanjut yang C. Titik-titik dikali negatif 14 sama dengan 140. Nah, kita misalkan titik-titik ini dengan huruf C sama dengan 140. Nah, ini kali negatif 14 kali pindah ke sini menjadi bagi. Negatif 14. C sama dengan, nah ini tandanya berbeda. Sini positif, sini negatif. Maka hasilnya negatif. 14 bagi 14 hasilnya 1. Nolnya tinggal kita letakkan di sampingnya. Jadi, yang C jawabannya negatif 10. Lanjut yang D. Titik-titik dikali dengan 12 sama dengan 132. Kita misalkan titik-titik ini D sama dengan 132. Nah, kali 12 pindah ke sini menjadi bagi 12. D sama dengan, nah ini bisa kita lakukan pembagian. Saya pernah share videonya cara cepat dan mudah pembagian. Nanti linknya saya tulis di deskripsi box ya. Caranya seperti ini.
1 bagi 12 tidak bisa, langsung 13 dibagi 12, hasilnya 1. 1 kali 12 hasilnya 12. Nah, di sini 12 menuju 13, nyimpen 1. Masih sisa 1, tulis di sini. Nah, lanjut 12 dibagi 12 lagi, hasilnya 1. Jadi, 132 dibagi 12 hasilnya 11. Yang D jawabannya 11. Nah, lanjut yang E. Titik-titik dikali titik-titik sama dengan negatif 160. Nah, ini jadi kita bilangannya bebas ya, karena dua-duanya tidak diketahui. Kita kira-kira dulu, kalau 160 tuh kira-kira berapa kali berapa ya? Bisa misalnya 10 dikali 16, ini hasilnya 160. Nah, karena di sini hasilnya negatif, maka di salah satu harus ada negatif. Misalkan sini negatif 10 dikali 16. Nah, ini sama dengan negatif 160. Boleh juga negatifnya yang negatif 16. Dikali 10, hasilnya juga negatif 160. Ada kemungkinan lain juga. Misalkan 160 ini bisa juga 4 dikali 40. Nah, kalau kita gunakan yang angka itu, maka boleh ditulis di sini yang 4 yang negatif dikali 40 sama dengan negatif 160. Atau boleh juga negatif 40 dikali 4 sama dengan negatif 160. Nomor 3, seorang penyelam mutiara menyelam dengan kecepatan 2 meter per detik. Ia menyelam menuju dasar laut. Penyelam tersebut menyelam selama 3 detik. Ada di kedalaman berapakah penyelam tersebut? Nah, ini caranya. Kecepatannya penyelam 2 meter per detik. Ini kita kalikan waktu menyelamnya. Jadi, kedalaman penyelam sama dengan 2 meter per detik dikali 3 detik. Nah, ini ada detik di bawah sama detik di atas, bisa kita coret. 2 dikali 3 sama dengan 6 meter. Jadi, penyelam mutiara berada di kedalaman 6 meter. Nomor 4, Edo mempunyai uang Singapura. Uang Edo sebanyak 4 lembar 10 dolar Singapura. Edo ingin menukarkan uang tersebut. Kurs rupiah saat itu Rp10.000 tiap dolar Singapura. Berapa rupiah uang Edo sekarang? Oke, ini nomor 4. Diketahui uang Edo ada 4 lembar 10 dolaran Singapura. 1 dolar Singapura sama dengan Rp10.000. Ditanyakan berapa rupiah uang Edo? Nah, jawab. Berarti ini uang Edo. Uang Edo sama dengan, nah 4 lembar ini kita kalikan dulu dengan 10 dolar Singapura sama dengan 40 dolar Singapura. Nah, jadi uang Edo dalam rupiah sama dengan 40 dolar Singapura dikalikan 1 dolar Singapura adalah Rp10.000 sama dengan, nah ini rupiah ya, nanti hasilnya dalam rupiah. 4 dikali 1, 4. Kita lihat nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita langsung tempelkan di sini. Nah, jadi uang Edo adalah Rp400.000. Lanjut nomor 5. Meli membeli 5 kotak donat. Setiap kotak berisi 6 donat yang berbeda rasa. Lihat di gambar 1.12.
Berapa banyak donat yang dibeli Meli? Nah, ini gambar donatnya. Oke, ini nomor 5. Diketahui Meli membeli 5 kotak donat. 1 kotak berisi 6 donat. Ditanya, berapa banyak donat yang dibeli Meli? Nah, ada pertanyaan lanjutan. Jika harga 1 donat 6.500, berapa rupiah uang yang harus dibayar Meli? Nah, jawab yang pertama ya, banyak donat yang dibeli Meli berarti 5 kotak dikali 6 donat sama dengan 30 donat. Pertanyaan yang selanjutnya, berapa rupiah uang yang harus dibayar Meli? Jadi uang yang harus dibayar Meli sama dengan 30 donat dikali harga per donatnya 6.500. Sama dengan 195.000 rupiah. Jadi uang yang harus dibayar Meli adalah 195.000 rupiah. Oke, sampai di sini paham ya adik-adik? Gimana? Mudah kan? Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, mari bangun channel ini berkembang agar dapat membantu teman-teman belajar matematika dengan mudah. Bagikan video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terus belajar dan berlatih ya. Wassalamualaikum.